Baik, perkenalkan nama saya Hendrawan Samaloisha, NIM 201107308, kelas 2A, D4 Teknik Telekomunikasi. Mata kuliah Sistem Komunikasi. Baik, di sini saya akan membahas soal UAS Sistem Komunikasi. Baik, pertama itu jelaskan perbedaan modulasi digital PSK dan QAM. Baik, saya akan menjelaskan. Modulasi digital PSK adalah modulasi digital di mana mengubah-ubah fasa dari sinyal pembawa atau carrier yang profesional terhadap perubahan sinyal informasi digital. Sedangkan modulasi digital QAM adalah mengubah-ubah fasa sekaligus mengubah amplitudo yang sinyal pembawa yang proporsional terhadap perubahan sinyal informasi digital. Jadi membedakan modulasi digital PSK dan modulasi digital QAM adalah modulasi PSK yaitu modulasi fasa, sedangkan QAM modulasi fasa sekaligus modulasi amplitudo. Baik, itu penjelasan nomor 1. Kita masuk nomor 2. Jelaskan pemahaman Anda mengenai konstelasi. Baik, di sini ada gambar. Penjelasannya seperti ini. Di sini diagram konteks adalah gambar dari sinyal yang modulasi oleh skema. Modulasi digital seperti modulasi QAM atau PSK. Jadi diagram konstelasi berupa diagram bidang XY dan dimensi yang menampilkan sampel simbol modulasi digital dapat kita lihat pada gambar yang tertampil di layar, merupakan batas pergeseran atau titik sampel dan hasil output atau bit. Apabila titik sampel bergeser melewati batas, contohnya seperti ini. Bitnya 11 bergeser melewati cos WCT sampai sin WCT, maka bitnya akan berubah. Baik, itu penjelasan dari nomor 2 yang terpampang dari gambar yang tersebut. Baik, kita lanjut nomor 3. Jelaskan apa itu modulasi adaptif. Baik, penjelasannya seperti ini. Setahu saya, dari pemahaman saya, itu modulasi adaptif itu merupakan jika di antara pemancar yang menerima tidak dapat gangguan atau hambatan seperti suhu, cuaca, dan lain-lain, atau jarak antara pemancar dengan penerima dekat, maka sistem akan secara otomatis akan meningkatkan tingkat modulasi misal menjadi 64 PSK atau 64 QAM atau di atas begitu pun sebaliknya. Jika di antara pemancar dengan penerima terdapat hambatan atau gangguan atau jarak dari pemancar dengan penerima jauh, maka sistem akan secara otomatis menurunkan tingkat modulasinya yang sebelumnya dari 64 PSK menjadi 32 PS atau 16 PSK ya, atau di bawahnya lah gitu. Baik, kita masuk nomor 4. Di sini jelaskan sampling dan aliasing. Baik, di sini saya akan menunjukkan sampling dan aliasing. Di sini saya akan menggunakan MATLAB. Kita masuk sampling 100 di sini. Kita run.
Oke, 5 menit. Baik, di sini udah apa? Udah dilihat gambar yang tertera di MATLAB, di mana gambar ini udah nutur dari sampling dan aliasnya sini. Baik, penjelasannya itu sampling adalah proses mengambil sampel dari sinyal informasi analog. Aliasing adalah jika terhadap dua sinyal dan frekuensi. Ini frekuensi yang berbeda ketika sampling memiliki sampel yang sama. Jadi sini terdapat sinyal informasi yaitu sin T dengan frekuensi 200 Hz. Kemudian sinyal informasi disampling dengan frekuensi sampling 2000. Dan kita jalankan programnya. Di sini kita jalankan di sini. Udah nampak. Dan gambar berikutnya ini dari sampling 1000. Di mana yang merupakan sinyal analog dari informasi dan biru yang merupakan hasil dari sampling analog informasi. Selanjutnya hasil itu dapat hasil yang tadi merupakan jika dapat dua sinyal dengan frekuensi yang berbeda ketika sampling memiliki sampel yang sama dapat dilihat pada MATLAB ini. Dari figur 1 merupakan dari frekuensi 100 dan frekuensi 2 dengan frekuensi 1000 dapat dilihat sampel kedua sinyal tersebut. Yang ini yang saya nampakkan ini dari sampling ini. Dari 100 1000 sampling. Baik, dari penjelasan 1 sampai nomor 5. 5 atau dari 1 sampai nomor 4. Di sini kan nomor 4 kita tampilkan dari MATLAB-nya tuh dari sampling ini. Ini gambarnya dari sampling itu sampai 2100 di sampling 1000. Baik, kita masuk dari soal nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kuantisasi dan kenapa perlu kuantisasi, apa kaitan dengan proses sampling. Baik, di sini dari soal yang nomor 5 itu penjelasannya, kuantisasi adalah proses memberikan nilai atau menggeser nilai sampel ke nilai kuantitasi terdekat yang telah ditentukan. Kenapa perlu kuantitasi? Apa kaitan dengan proses sampling? Karena sinyal informasi memiliki frekuensi yang amplitude yang karvarisi, sehingga ketika disampling atau terdapat sampel yang sangat banyak mendekati tak hingga, dan setiap sampel tadi diubah ke bentuk 8 bit sehingga akan menghasilkan banyak sekali bit, sehingga membutuhkan kuantitasi yang membatasi jumlah sampel dan jumlah bit. Di mana dapat kita melihat pada MATLAB di sini ini di sini kan udah tertera dari gambar, ada suaranya. Gambar berikut.
merupakan sinyal asli dengan pada figur 2 yang membawa biru merupakan sampel dari sinyal informasi, dan yang merah merupakan pergeseran sampel ke nilai kuantitasi terdekat. Dan pada gambar ketiga, merah merupakan sinyal yang diterima oleh penerima atau sinyal hasil kuantitasi yang tadi. Kita lihat nomor 4, gambar nomor 4. Ini figur nomor 4 itu merupakan hasil kuantitasi tadi pada domain frekuensi. Baik, di sini udah lab sampai di sini pembahasan dari nomor 5. Kita masuk nomor 6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan compounding dan kenapa perlu compounding. Apa kaitannya dengan proses kuantisasi? Baik, compounding adalah yaitu proses kompresi dan expanding, di mana compressing adalah amplitude yang sinyal analog lebih besar dikuatkan lebih sedikit dibanding amplitude yang lemah pada proses transmisi. Expanding adalah proses mengembalikan sinyal ke bentuk semula, di mana pada di sini bentar. Figur 1 baik. Pada figur 1 itu sinyal asli dapat pada figur 2 dari gambar 2. Hasil dari compressing dan figur 3 merupakan hasil expanding atau proses membalikan sinyal yang dikompres tadi kembali ke hasil. Kenapa perlu compounding? Apa kaitannya dengan proses kuantisasi? Nah, di sini jika terhadap sinyal informasi yang lemah atau amplitudenya yang kecil, jika tidak compounding dan langsung dikuantisasikan, maka saat ini dikirim kepada penerima, sinyal akan menjadi konstruksi atau bentuk frekuensi lain yang tidak diinginkan. Maka diperlukan compounding untuk meningkatkan atau menguatkan sinyal informasi tadi supaya sinyal tidak terjadi distorsi. Baik, penjelasan nomor 3 nomor 7. Kita lanjut penjelasan nomor 7. Nah, jelaskan rumus yang digunakan untuk compounding dan expanding. Di sini ada rumus yang mana rumus di atas merupakan rumus Mullau, rumus yang digunakan oleh Amerika di bank yang kan compounding, dan rumus untuk expanding biasa diturunkan di rumus di atas, yaitu rumus expandingnya yang tertera. Baik, di sini jelaskan yang digunakan untuk compounding dengan expanding. Berikutnya merupakan rumus, ini adalah rumus Lau, rumus yang digunakan oleh Eropa. Baik, nomor 8, jelaskan pengertian multipack, kenapa perlu multipack, dan jelaskan macam-macam multipack yang dijelaskan penataan frame TDM, PNC 30 kanal dan 24 kanal. Baik, yaitu merupakan saluran menjadi satu saluran. Dan kenapa perlu multipack? Karena jika sinyal transmisi ditransmisikan langsung di multipack, jika menggunakan media transmisi seperti kawat atau kabel, maka akan dibutuhkan banyak
sekali kawat atau kabel. Begitupun untuk media transmisi relay, maka akan dibutuhkan banyak saluran macam-macam multipack. VDM itu yaitu sistem multipack di mana setiap sinyal informasi dimodulasi dengan frek membawa yang berbeda dengan satu buah pita fake yang sama, TDM, yaitu sistem multipack di mana mengirimkan setiap sampel sinyal secara bergantian dengan membagi waktu masing-masing sampel sinyalnya, yaitu 30 kanal yaitu standar digunakan oleh Eropa yang mana terdiri dari 32 time slot, di mana setiap time slot mendapat 8 bit gitu. Baik, kita masuk nomor 9. Jelaskan kenapa perlu line coding. Line coding itu adalah bentuk perkodean output dari suatu sinyal digital, yaitu PCM atau AD, analog conversion to digital, analog, agar bisa dikirimkan ke penerima supaya bit-bit yang diterima sesuai dengan apa yang dikirim oleh pengirim, apakah itu bit 1 atau bit 0. Soal nomor 10. Jelaskan macam-macam line coding beserta contoh dengan bit. Di sini kan udah ada gambar. Dari penjelasan dari gambar itu, nomor 1 NRJ, non return to zero. Jika terdapat bit maka amplitudenya positif. Jika bit 0 maka amplitudenya 0. 2 RJM atau M merupakan jika terdapat bit 1 akan menjadi berubah amplitude. Jika sebelum positif maka bit setelah 0, begitu sebaliknya. Itu jika sebelumnya 0 maka setelahnya positif. NRJ setiap merupakan spek 0, yaitu ketika ada 0 terjadi perubahan amplitude yang dari positif menjadi 0, yang 0 menjadi positif. RG True It Zero merupakan periode bit 1 dinyatakan dengan amplitudo 0, sedangkan untuk bit 0 tetap 0. Di fase yaitu bit pertama yang muncul setengah periode yang dinyatakan dengan setengah positif atau amplitudo positif, dan untuk bit berikutnya dengan berbeda dengan bit sebelumnya dinyatakan sebaliknya. Alternate mark inversion bipolar, yaitu bit 1 pertama amplitudonya positif dan untuk bit 1 berikutnya kembalikan dari bit 1 sebelumnya. Jika bit 1 sebelumnya amplitudo positif maka bit 1 setelahnya dikembalikan yaitu negatif. Begitupun sebaliknya. Sedangkan untuk 0 amplitudonya tetap 0. Baik, sampai di sini dari soal nomor 1 sampai nomor 10. Dari penjelasan soal saya memberikan jawaban. Sampai di sini yang saya tahu, memberikan pendapat terhadap jawaban dari ini. Terima kasih banyak.